Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 681, kedua belah pihak saat ini sedang panasnya pertempuran di sana. Tapi satu sisi yang hanya memiliki 10 orang lebih sudah menjadi kekuatan yang ditekan. Setiap tubuh mereka membawa luka serius. Terutama pemuda yang memimpin, dia hampir tidak memiliki area yang tidak terluka di tubuhnya, praktis sudah dalam keadaan sekarat. Namun, tatapannya sangat tajam, dia sepertinya tidak mau mundur bahkan satu langkah pun. Momentum yang mengesankan ini menekan pihak lain. Untuk beberapa waktu, sebenarnya tidak ada orang yang berani melangkah maju. Serang bersama, bunuh dia untukku, saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, orang yang memimpin kelompok lain meraung. Pemuda itu sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tapi saat ini, dia masih bisa melepaskan pukulan keras kepala. Seniman bela diri alam transformasi laut di barisan depan dihancurkan olehnya segera. Namun, ada lebih dari satu orang yang maju saat ini. Hanya untuk mendengar beberapa suara tebasan, tubuh pemuda itu sebenarnya mengalami beberapa luka lagi. Begitu pihak lain melihat bahwa itu berhasil, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong ke arah pemuda itu. "Ah, jangan!" teriak seorang gadis, tepat pada saat ini, aura menakutkan melanda medan perang ini. Itu hanya untuk melihat angin sepoi-sepoi melintas. Seniman bela diri alam transformasi laut yang memegang pedang semua membeku di sana. Beberapa pedang sudah menebas tepat di depan wajah pemuda itu. Tapi saat ini, ujung pedang mereka tidak memiliki cara untuk maju 1 inci pun. Karena mereka sudah menjadi orang mati, hanya setelah beberapa napas, orang-orang itu jatuh ke tanah satu persatu, meskipun mereka sudah tidak bernapas beberapa saat yang lalu. Sementara saat itu, sosok secara bertahap muncul di samping pemuda itu, mengirimkan pil obat ke dalam mulutnya. Lama tidak bertemu, Long Tang, sosok ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan. Sementara seniman bela diri alam transformasi laut yang kuat ini adalah Long Tang yang sudah lama tidak dilihat Ye Yuan. Sejak perubahan besar domain selatan dan sekte awan tenang diam-diam mengirim sekelompok jenius ke domain utara, Ye Yuan tidak pernah melihat bibi dan keponakan Nanfeng Ruoking lagi. Dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu mereka di sini hari ini. Gadis yang berteriak tadi adalah Nanfeng Zero, yang lainnya juga sebagian besar adalah senior sekte awan tenang Ye Yuan di masa lalu. Cedera Long Tang saat ini sangat parah, dia sudah kehilangan kesadaran. Pasangan bibi dan keponakan Nanfeng Zero menatap lekat-lekat pada sosok itu tetapi tidak berani mengidentifikasi satu sama lain. Orang di depan mereka ini terlalu kuat, lawan yang mereka hadapi semua tidak dapat mereka kalahkan. Tetapi orang ini di depan mata mereka benar-benar memusnahkan semua orang hanya dengan lambaian tangannya. Tapi wajah itu, profil itu, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Ye Yuan tidak berubah, hanya beberapa tahun tidak melihat, raut kekanakan di wajah Ye Yuan sudah sangat memudar, yang menggantikannya adalah kedewasaan, dan mungkin. Saat itu, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka, sambil tersenyum hangat, dia berkata, "Apa, kamu tidak mengenaliku lagi?" Kalimat ini seperti merobohkan retakan di atas es, langsung menghancurkan seluruh permukaan es. Nanfeng Zero tiba-tiba menangis, tiba-tiba menerkam kepelukan Ye Yuan, dia terisak, "Ini benar-benar kamu, aku bahkan berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Tidak jauh dari sana, air mata Nanfeng Ruoking juga mengalir di wajahnya, bagaimanapun pikirannya tidak berbeda dari keponakan ini. Ye Yuan tahu bahwa bibi dan keponakan Nanfeng pasti mengalami banyak kesulitan beberapa tahun ini. Mereka tidak dapat berbicara, dia hanya membiarkannya menangis dalam pelukannya. "Baiklah, semuanya sudah berakhir." Ye Yuan menepuk ringan Nanfeng Zero dan menghibur mereka. Setelah sekian lama, suara tangisan Nanfeng Zero akhirnya berangsur-angsur berhenti, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Sementara saat ini, Long Tang juga perlahan terbangun, cedera di tubuhnya juga jauh lebih baik. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia juga terlihat terkejut. Dia sudah memendam tekad kematian sebelumnya, tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan diselamatkan pada saat-saat terakhir. Dan orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Ye Yuan. Setelah obrolan ringan, sekelompok orang menemukan ruang terbuka untuk duduk, dan Ye Yuan bertanya tentang Long Tang dan yang lainnya, mengenai situasi mereka beberapa tahun ini. Ternyata setelah mereka memasuki domain utara saat itu, tidak mulus, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menetap. Kemudian, karena mereka menyinggung faksi domain utara, sesepuh alam transformasi laut yang bersama mereka juga menyerah untuk melindungi pelarian mereka. Tidak ada pilihan, Long Tang dan yang lainnya hanya bisa menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Tapi untungnya, Long Tang memahami niat sebenarnya,
kecepatan kebangkitannya sangat cepat, dan dia dengan cepat menjadi pemimpin kelompok orang ini. Mengalami cobaan berat di domain utara juga mempercepat pertumbuhan Long Tang lebih jauh lagi. Long Tang saat ini, kekuatannya bahkan sudah mencapai transformasi laut tahap akhir, itu juga tidak jauh dari menerobos ke alam laut jiwa. Setelah itu, Long Tang membawa sekelompok rekan murid ke tempat yang sangat terpencil dan membangun kembali Sekte Awan Tenang. Tetapi tempat mereka berada terlalu jauh, sehingga informasi tidak dapat diakses. Mereka sama sekali tidak mendengar tentang berita tentang seluruh Sekte Awan Tenang yang bergerak ke utara. Setelah invasi besar-besaran dunia Gale Ganas, tidak ada telur utuh di bawah sarang yang terbalik. Long Tang dan yang lainnya secara alami tersapu juga. Mereka dibawa oleh faksi terdekat dan bergabung dengan Endless Alliance sebelum mengetahui bahwa ternyata Ye Yuan sudah menjadi tokoh besar yang mengguncang dunia di domain utara. Hanya saja status kelompok mereka terlalu rendah, ingin bersentuhan dengan eselon atas tidak mungkin. Tentu saja, itu juga sesuatu dari beberapa bulan yang lalu. Kami awalnya dikirim ke garis depan untuk menghentikan pasukan besar dunia Gale Ganas. Namun ketika kami baru berjalan setengah jalan, berita duka tiba-tiba datang dari sisi utara. Kota Wufang sebenarnya dikepung oleh 10 ahli puncak dunia alam pelintas ilahi dunia Gale Ganas. Dan kota yang dilindungi arai besar ditembus, kota Wufang dibobol, dan Endless Alliance hancur. Apa Anda mengatakan bahwa kota Wufang benar-benar ditembus? Wajah Ye Yuan memucat karena terkejut saat mendengar itu, meraih lengan Long Tang saat dia bertanya. Iya, 10 pakar puncak alam pelintas ilahi dunia Gale Ganas langsung berteleportasi ke dalam kota Wufang tanpa tahu apa artinya, dan mereka bergandengan tangan untuk menembus kota yang dilindungi arai besar. Mungkinkah Anda memiliki beberapa teman lama dan kenalan di kota Wufang? Ekspresi Ye Yuan sangat suram, hatinya mencapai titik terendah, dan hatinya tiba-tiba kacau balau. Dia sudah lama meramalkan bahwa situasi Endless World saat ini mungkin tidak terlalu bagus. Tapi tidak menyangka bahwa itu benar-benar mengerikan sedemikian rupa. Kejutan menyerbu kota Wufang, dunia Gale Ganas. Sekelompok orang ini, benar-benar memiliki metode yang bermunculan satu demi satu. Begitu kota Wufang dilanggar, aliansi tanpa akhir langsung hancur, juga akan sulit bagi seluruh Endless World untuk mengumpulkan pertahanan yang efektif. Dengan cara ini, tidak mungkin memiliki faksi besar untuk datang dan berurusan dengan pasukan besar dunia Gale Ganas. Kemudian seniman bela diri Endless World menjadi domba yang menunggu disembelih satu persatu. Perang antara dua dunia berkembang menjadi pembantaian sepihak dunia Gale Ganas. Jika dia datang terlambat, Long Tang kelompok orang mereka mungkin akan dibunuh dengan darah dingin juga. Tentu saja, semua ini bukan yang dikhawatirkan Ye Yuan. Yang benar-benar dikhawatirkan Ye Yuan adalah bagaimana keadaan orang tuanya saat ini. Mereka berdua berada di kota Wufang, kota yang ditembus, mereka semua. Ye Yuan bahkan tidak berani berpikir, jika orang tuanya benar-benar mengalami kecelakaan, Ye Yuan pasti akan mencabut tulang Zhao Tianyin dan memurnikan jiwanya, dan membiarkannya tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa orang tuanya di kamp utama Endless World harus menjadi yang paling aman. Siapa sangka hanya dalam waktu setengah tahun, perubahan serius seperti itu benar-benar akan terjadi. Bagus, sangat bagus, Zhao Tianyin. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia mendidih dengan niat membunuh. Bab 682, Ye Yuan saat ini sangat gelisah. Niat membunuh di tubuhnya hampir terkondensasi menjadi materialisasi, membuat Long Tang dan yang lainnya hampir mati lemas. Kekuatan lembut dengan ringan membungkus mereka di dalam. Baru pada saat itulah Long Tang dan yang lainnya mengendur, tetapi mereka masih terengah-engah. Orang tua dan kakek Ye Yuan semuanya ada di kota Wufang. Mereka adalah kerabat dekatnya. Perjalanannya ini hanya memakan waktu sekitar setengah tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa Endless World benar-benar ditempati bahkan tanpa bertahan selama setengah tahun. Suara yang terdengar menyenangkan ditransmisikan, tepatnya Yue Mengli. Sejak pertama kali mereka melihat Yue Mengli, bibi dan keponakan Nanfeng sudah terkejut menganggapnya sebagai peri dengan penampilan dan wataknya, dengan perasaan malu pada inferioritas mereka sendiri. Beberapa tahun tidak melihatnya, mereka tidak menyangka bahwa sahabat karib yang cantik seperti Dewi akan benar-benar muncul di sekitar Ye Yuan. Kompleks kesusahan dan rendah diri di hati bibi dan keponakan Nanfeng benar-benar tidak dapat membuat orang mengetahuinya. Di antara mereka dan Ye Yuan seperti dua garis bersilangan, semakin jauh berpisah. Tapi saat ini, mereka juga sedang tidak ingin cemburu. Mendengar kata-kata Yue Mengli, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan orang tua Ye Yuan. Apakah kalian punya berita kota Wufang? Kota Wufang telah mengumpulkan para ahli puncak di seluruh Endless World. Bahkan jika kota itu dilanggar, juga tidak mungkin seluruh pasukan dimusnahkan, kan? Ye Yuan bertanya dengan hati yang dipenuhi dengan harapan. Saat itu,
Kota Wufang telah mengumpulkan powerhouse yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika 10 pusat kekuatan besar dunia Gale ganas mengepungnya, tidak mungkin untuk menangkap semua orang juga. Namun, jawaban Long Tang mengecewakan Ye Yuan. Ini, saya hanya mendengar bahwa kota Wufang mengalami kekalahan telak dan powerhouse yang tak terhitung jumlahnya mati. Adapun apa yang sebenarnya terjadi di kota, saya tidak tahu. Ye Yuan menghela nafas ringan. Meskipun dia tahu bahwa Long Tang tidak mungkin mengetahui beberapa informasi penting, dia masih menyimpan sedikit harapan untuk sebuah kesempatan. Ye Yuan menutup matanya tapi diam-diam masuk ke alam hati seperti batu monolit. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan sedang memikirkan strategi. Secara alami tidak ada orang yang berani mengganggunya juga. Yang lain menahan napas, takut mengganggu pikiran Ye Yuan. Tak lama kemudian, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata kepada semua orang, "Aku akan membantai jalanku menuju kota Wufang. Siapa di antara kalian semua yang mau ikut denganku?" Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang terpana, dengan perasaan terbakar karena kemarahan yang meluap. Endless World saat ini suram dan tak bernyawa dan sudah diambang kehancuran. Bahkan jika beberapa orang memiliki kemauan, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk mengatur perlawanan yang efektif sama sekali. Ye Yuan hanya mengatakan kalimat sederhana, tapi itu dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kekuatan yang kuat, langsung menginfeksi Long Tang. "Bagus, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sekelompok hewan ini membunuh orang-orang kita yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika aku mati, aku juga harus menyeret beberapa orang bersamaku." Long Tang mengepalkan tinjunya dengan erat. Hari-hari ini, Long Tang dan rekan-rekan murid ini telah berlama-lama di nafas terakhir mereka sepanjang waktu, menghabiskannya terlalu banyak kesedihan. Bahkan jika dia mencurahkan hati dan jiwanya, masih ada lebih dari separuh rekan murid yang tersesat. Menyaksikan rekan-rekan muridnya meninggal di depannya satu persatu, kebencian Long Tang terhadap seniman bela diri dunia Gale ganas juga telah mencapai puncaknya. Tapi kekuatannya terlalu lemah dan bahkan tidak bisa menggerakkan gelombang sama sekali. Ini membuatnya sangat sedih di hatinya juga. Sekarang dengan Ye Yuan yang memimpin, bahkan jika itu bukan siapa-siapa yang maju, dia juga sangat bersedia. Karena prestasinya hari ini semuanya diberikan oleh Ye Yuan. "Kakak senior Ye, kami semua bersedia mengikutimu." "Ya, kakak magang senior Ye, Anda adalah master sekte-sekte awan tenang kita sekarang. Jika Anda mengatakan untuk menuju ke timur, kami sama sekali tidak akan menuju ke barat." "Kakak senior Ye, kami siap membantumu." Kata-kata Ye Yuan segera mendapat tanggapan mantan sekutu ini. Dunia Gale ganas menjerumuskan orang-orang ke kedalaman penderitaan. Masing-masing dan setiap seniman bela diri Endless World semua merasa seperti mereka telah mengalaminya secara pribadi. Kebencian rekan-rekan murid ini terhadap dunia Gale ganas tidak kurang dari Long Tang. Selain itu, mereka memiliki rasa identitas yang sangat kuat dengan Ye Yuan. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan mengangkat tangannya untuk meminta tindakan, mereka langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan seperti ini, mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin keseluruhan situasi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Baik, karena itu masalahnya, mari pasang bendera Sekte Awan Tenang sekali lagi, biarkan dunia Gale ganas orang-orang itu mengetahui kehebatan Sekte Awan Tenang kita." Jika berbicara tentang faksi mana yang Ye Yuan miliki dengan identitas terkuat, itu tidak lain adalah Sekte Awan Tenang. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak mendirikan spanduk kota Wufang, tetapi memimpin sekelompok rekan magang yang kekuatannya tidak kuat untuk melakukan serangan balasan. Hidup Sekte Awan Tenang, meskipun rekan magang ini telah mengalami kesulitan, mereka masih memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte tersebut. Membangun kembali sekte saat ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Setelah kegembiraan, Long Tang berkata, "Ye Yuan, karena kami membangun kembali Sekte Awan Tenang, pilihan orang untuk master sekte ini adalah kamu." Long Tang mengatakan ini segera mendapat persetujuan sesama magang. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Untuk sementara aku akan mengambil posisi master sekte. Kita akan berangkat ke kota Wufang sambil menanyakan tentang berita Sekte Awan Tenang pada saat yang sama. Di masa depan, ketika master sekte Luo kembali, posisi master sekte ini lebih baik untuk dia ambil." Karena kota Wufang telah dilanggar, Sekte Awan Tenang yang dibangun kembali belum lama ini mungkin juga akan sulit untuk dihindarkan. Ye Yuan hanya bisa berdoa di dalam hatinya sekarang agar sesama murid di masa lalu bisa selamat dan sehat. Selama mereka tidak mati, dia percaya bahwa mereka pasti akan datang mencari perlindungan ketika mereka mendengar berita tentang Sekte Awan Tenang. Termasuk kota Wufang dan faksi tiga sekte itu, mereka semua tahu bahwa hubungannya dengan Sekte Awan Tenang tidak dangkal. Setelah reputasi Sekte Awan Tenang yang baru terbangun, Powerhouse Endless World pasti akan segera datang untuk bergabung. Saat itu, tetesan air akan menyatu menjadi lautan tanpa batas. Hasil semacam ini juga dianggap membangun kembali setelah rusak.
Long Tang mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo lakukan seperti itu, Tuan Sekte Guru. Saya bertanya-tanya apa langkah pertama kita seharusnya, meskipun kita semua memiliki keinginan untuk membunuh musuh, kita menyadari diri bahwa kekuatan kita masih terlalu lemah." Long Tang adalah orang yang sangat tenang dan tidak kehilangan akal dengan kembalinya Ye Yuan. Ye Yuan hanyalah seorang individu, tetapi seniman bela diri dunia Gale Ganas berjumlah ratusan juta. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu juga tidak mungkin untuk membunuh semua seniman bela diri dunia Gale Ganas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Langkah pertama secara alami adalah meningkatkan kekuatan kita, Long Tang. Saya melihat bahwa kamu hanya selangkah lagi dari alam laut jiwa. Saya punya beberapa pil obat di sini. Kamu ambil dan mendistribusikannya ke sesama murid dan berusaha untuk menerobos secepat mungkin. Ye King, kamu datang dan lindungi aku. Aku juga akan memasuki pengasingan tertutup selama 2 hari." "Oke, tidak masalah," kata Ye King. Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan menyerahkannya ke Long Tang. Kemudian pikirannya bergerak, dan dia memasuki Fast Heaven Pagoda. Tindakan ini tentu saja menimbulkan gelombang keheranan. Setelah Yue Mengli menjelaskan, semua orang menenangkan pikiran mereka, tapi entah kenapa juga memiliki sedikit kepercayaan pada Ye Yuan. Metode Ye Yuan selamanya tidak ada habisnya. Ye Yuan membangun ruang penyulingan pil di Fast Heaven Pagoda untuk menyediakan penggunaan kultivasi Rendong dan Xiao Ruyan. Setelah Ye Yuan memasuki Fast Heaven Pagoda, dia langsung datang ke ruang pemurnian pil. Dengan santai melambaikan tangannya, sejumlah besar obat roh muncul. Dia bukan orang yang suka basa-basi. Sebelum keluar dari wilayah iblis yang dilarang dewa kali ini, dia telah memeras sejumlah besar obat roh dari klan Harimau dan klan Rock. Saat ini, kekuatannya masih agak lemah. Dia berencana memurnikan sekumpulan pil obat dan langsung bergegas ke puncak laut jiwa tingkat ke-9, apalagi menggunakan permata kekacauan terakhir kali. Masih ada 2/3 dari waktu yang tidak digunakan. Ye Yuan bisa memanfaatkan periode waktu ini dengan baik untuk menembus alam kultivasi dalam satu pukulan. Bab 683, 2 hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ini segera menimbulkan keributan. "Master Sekte Kakak Magang Senior, Anda benar-benar menggunakan 2 hari untuk menembus 2 batasan kecil. Terlalu tak terbayangkan, dari saat pertama kakak senior Master Sekte memasuki Sekte, dia terus menciptakan keajaiban, poin ini juga belum berubah sampai sekarang. Kecepatan kultivasi ini terlalu menantang surga. Saya masih ingat ketika kakak senior memasuki Sekte, dia hanyalah alam kondensasi roh. Sudah berapa lama, dia sebenarnya hanya setengah langkah dari alam pelintas ilahi." Kecepatan kultivasi Ye Yuan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Merangkak dari dasar ketika dia memasuki Sekte Awan Tenang, dia telah menjadi sasaran kecemburuan sesama murid selama ini. Pada awalnya, masih ada orang yang merasa tidak yakin dengan kebangkitannya yang mendominasi. Tetapi kemudian, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk tidak yakin. Apalagi setelah kompetisi besar Sekte, sudah tidak ada orang yang bisa menggantikan Ye Yuan, posisi bakat terkuat Sekte ini. Bakatnya, tidak ada seorang pun di seluruh Endless World yang bisa melampaui, apalagi Sekte Awan Tenang kecil. Sekarang pada saat ini, rekan-rekan murid ini masih memiliki sisa kekaguman. Ye Yuan menemukan Long Tang dan bertanya, "Saat ini, kekuatan dunia Gale Ganas mana yang paling dekat dengan kita? Lupakan mereka yang berada di bawah alam pelintas ilahi, menghancurkan mereka juga tidak terlalu berguna." Long Tang sedikit terkejut, merenung sejenak, dia berkata, "Jika di atas alam pelintas ilahi, pengaruh terdekat seharusnya adalah Sekte Eminence Sky 10.000 mil jauhnya. Pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat ketiga datang dari dunia Gale Ganas beberapa waktu lalu dan langsung membunuh leluhur tua Sekte Eminence Sky. Saya mendengar bahwa tindakan orang ini sangat kejam. Leluhur tua Sekte Langit Terkemuka meninggal dengan sangat menyedihkan." Sedikit niat dingin melintas di mata Ye Yuan, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, itu dia." Mulai hari ini, Ye Yuan memulai operasi pembalasan yang gila. Suatu hari kemudian, dia membasmi pembangkit tenaga dunia Gale Ganas di Sekte Eminence Sky dan langsung memperlihatkan kepalanya yang terpenggal ke publik, tergantung di luar gerbang. Semua seniman bela diri dunia Gale Ganas di Sekte Eminence Sky terbunuh, tidak ada yang tersisa. 5 hari kemudian, kota Dirkrai 10.000 mil jauhnya dari Sekte Eminence Sky mengalami serangan, semua seniman bela diri dunia Gale Ganas meninggal, pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat kelima dimusnahkan. 10 hari kemudian, kota Yingfeng, Sekte Chelei, dan Sekte Winfin dihancurkan pada saat bersamaan, beberapa seniman bela diri dunia Gale Ganas alam pelintas ilahi terbunuh. Satu persatu, berita tentang kekuatan dunia Gale Ganas yang dihancurkan menyebar, dengan sangat cepat membuat khawatir seluruh Endless World.
Ketika seniman bela diri Endless World yang tersebar di seluruh negeri mendengar berita ini, mereka semua sangat terdorong dan semua menanyakan kekuatan seperti apa yang bangkit menantang surga dan melakukan serangan balik terhadap dunia Gale Ganas. Benar-benar angin segar, sejak dunia Gale Ganas menginvasi. Aku hanya mendengar kota Crimson Light mendapatkan kemenangan penuh sementara yang lainnya semuanya adalah berita buruk. Belakangan, sarang lama kami pun digerebek orang, cukup membuat ayahmu tertekan secara maksimal. Sekarang, kekuatan yang tiba-tiba muncul ini benar-benar menghancurkan begitu banyak kekuatan dunia Gale Ganas dalam satu tarikan napas dan akhirnya mengeluarkan kekuatan Endless World-ku. Ya, dunia Gale Ganas menginvasi begitu lama, berita yang terdengar lebih serius dari yang terakhir. Saya bahkan merasa bahwa hidup tidak ada artinya lagi, tidak tahu kekuatan mana yang melakukannya. Benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang. Kudengar itu dilakukan oleh sekte bernama Sekte Awan Tenang. Tapi sejak kapan ada sekte yang begitu kuat di Endless World kita harus tahu bahwa di antara kekuatan-kekuatan yang dihancurkan, bahkan ada keberadaan alam melintasi ilahi tingkat ke-6. Ingin menghancurkan pengaruh seperti itu setidaknya juga membutuhkan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tahap akhir untuk dapat membantainya, bukankah begitu? Sekte Awan Tenang, saya tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tapi karena mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri, tentu saja kita harus pergi dan bergabung dengan mereka, hanya kita, beberapa orang ini, begitu kami bertemu dengan pasukan besar dunia Gale Ganas, kita bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar, Endless World kita saat ini adalah tumpukan pasir lepas dan sangat membutuhkan pahlawan sejati untuk keluar dan menyatukan semua orang. Ayo kita pergi dan bergabung dengan mereka. Di sebuah faksi kecil, dua pemimpin saat ini sedang berdiskusi tentang memberikan nasib mereka kepada Sekte Awan Tenang. Dan pemandangan ini sedang terjadi di seluruh pelosok bagian selatan domain utara. Sekte Awan Tenang ini seperti potongan jerami terakhir yang dipegang seseorang yang akan tenggelam ke dalam air, memberi mereka secercah harapan terakhir. Meski harapan ini sangat tipis, tanpa diragukan lagi, ini jauh lebih kuat daripada pasrah sampai mati. Untuk sesaat, banyak kekuatan besar dan kecil berkumpul di kota Dirkrai. Ini adalah benteng yang dipilih Ye Yuan. Kota ini sangat besar dan dapat menampung banyak seniman bela diri. Selain itu, segala macam sumber daya sangat melimpah. Seniman bela diri dunia Gale Ganas belum bisa menikmati dan langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan. Dalam waktu setengah bulan, 100.000 seniman bela diri berkumpul di sini. Pada hari ini, pasukan besar berkumpul di luar kota Dirkrai. Tentara ini berjumlah kira-kira 30.000 orang. Ini adalah salah satu pasukan paling masif yang datang saat ini di kota Dirkrai di antara pasukan yang sudah ada. Kekuatan ini, bahkan di zaman yang kacau balau saat ini, juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Hei, kalian adalah orang-orang dari Sekte Awan Tenang. Panggil Master Sekte Anda untuk saya ingin bertemu dengan dia, kata orang yang memimpin dengan sangat angkuh. Orang yang menerimanya justru Long Tang. Long Tang saat ini juga telah menembus alam laut jiwa dengan bantuan pil obat Ye Yuan. Kekuatan orang ini di depan matanya sangat kuat, dia sudah berada di puncak laut jiwa tingkat ke-9. Kekuatan seperti itu, membawa serta pasukan kolosal, jelas juga tidak mudah untuk berurusan dengan orang ini. Namun sikapnya tetap membuat Long Tang sangat tidak senang. Datang ke kota Dirkrai, seseorang harus mematuhi peraturan kota Dirkrai. Master Sekte adalah pemimpin kota ini. Bagaimana bisa ada logika bergerak untuk menerima Anda? Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus pergi ke pintunya untuk meminta audiensi. Long Tang mengerutkan kening dan berkata. Long Tang punya cukup alasan untuk bangga sekarang. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui imajinasinya. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan mampu mengalahkan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat menengah sudah sangat layak. Siapa yang tahu bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan dunia Gale Ganas, dia dan beberapa rekannya yang maju sendiri semuanya membantai musuh secara langsung, tidak meninggalkan satupun di belakang. Mereka, rekan murid ini, sebenarnya hanya pemeran pendukung di samping dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Tidak ada pilihan, kekuatan mereka terlalu lemah. Long Tang jelas bahwa jika bukan karena berada di sekte yang sama, Ye Yuan bahkan tidak akan mau melirik mereka. Ye Yuan saat ini sudah menjadi sosok dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Tapi justru karena ini Long Tang dan mereka semua, rekan magang ini, merasa sangat bangga. Karena sampai sekarang pun, Ye Yuan masih mengakui bahwa dia adalah anggota dari Sekte Awan Tenang. Yo, apakah Anda tidak melihat berapa banyak orang yang kami bawa ke sini? Jangan mengira kalian memberantas beberapa kekuatan itu mengesankan, meskipun tidak ada pembangkit tenaga alam pelintas ilahi di antara kita, orang-orang ini, kita telah membunuh pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat menengah sebelumnya, dalam hal kekuatan.
Kami juga tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan ketua sektemu, apa salahnya membuatnya datang menemuiku, kata pria berotot itu dengan jijik. Mata Long Tang menyipit, jelas, dia tidak percaya kata-kata orang ini. Pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tahap menengah yang mengadopsi strategi tabrak lari sudah cukup untuk memusnahkan puluhan ribu pasukan ini. Orang ini bahkan tidak membuat skenario sebelum dia menyombongkan diri. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Chu Si, setengah tahun tidak bertemu. Kamu benar-benar menjadi lebih sombong. Bab 684, pria berotot ini tepatnya adalah Chu Si yang sudah tidak terlihat selama setengah tahun. Dan puluhan ribu orang yang dia bawa ke sini secara alami adalah sekelompok seniman bela diri yang diselamatkan Ye Yuan dari kota Crimson Light saat itu. Hanya saja, jumlahnya tampak jauh berkurang. Tuan ini sombong, jadi apa? Chu Si menoleh saat dia berkata dengan arogan pada saat yang sama. Tetapi ketika dia menoleh, kata apa diucapkan dengan gemetar. Momen sebelumnya, dia masih harimau yang kuat dan besar. Detik berikutnya, dia menjadi kucing yang sakit-sakitan, dia layu hingga maksimal. Yang mulia, Tuan Ye Yuan, haha, kenapa mengapa Anda muncul di sini? Chu Si tergagap, lidahnya diikat saat dia berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin melihatku? Sekarang saya datang, menurut Anda mengapa saya muncul di sini? Chu Si berkeringat deras, sepasang matanya berputar diam-diam, jelas, dia ingin menemukan alasan untuk menyikatnya. Chu Si langsung dikirim terbang oleh seseorang, siapa lagi kalau bukan Zhu Changzi? Zhu Changzi memberi Ye Yuan hormat yang dalam dan berkata, aku memperingatkan orang ini untuk tidak sombong sejak lama, tapi dia tidak mau mendengarkan, hanya saja kami tidak pernah berpikir bahwa sekte awan tenang yang ketenarannya meningkat pesat baru-baru ini sebenarnya diketuai oleh Tuan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan melihat teman lama datang untuk bergabung, dia juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saya datang dari dunia fana dan memasuki sekte awan tenang. Sekarang setelah kami memperbarui upaya kami setelah gagal, saya tentu saja harus membawa panji sekte saya. Chu Si mereka semua adalah kultivator keliling saat itu, mereka hanya tahu bahwa latar belakang Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak tahu sama sekali bahwa dia sebenarnya berasal dari sekte kecil yang biasa-biasa saja. Karakteristik khusus dari sekte awan tenang, sekte ini, hanya diketahui oleh eselon atas puncak di domain utara. Haha, Tuan Ye Yuan, kami bersaudara benar-benar merindukanmu sampai mati. Periode waktu ini, kami tidak bisa tidur di malam hari, mengkhawatirkanmu hari demi hari, tapi tidak kusangka kau benar-benar muncul tiba-tiba dan menjadi tuan kota Dir Krai ini. Chu Si berlari dengan patuh, menebalkan wajahnya dan berkata. Zhu Changzi memarahi sambil tertawa, saya sudah lama mengatakan bahwa Tuan Ye Yuan adalah orang yang diberkati, bagaimana mungkin kekuatan kutukan saja bisa membuatnya bingung? Chu Si mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak tahu siapa yang murung dan menghela nafas di tengah malam, berdoa ke surga agar Tuan Ye Yuan aman dan sehat. Enyahlah, Anda baru saja menegur yang mulia. Mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Zhu Changzi berkata dengan raungan marah. Saya, Chu Si melontarkan tatapan tajam ke Zhu Changzi, menyalahkannya karena menggosok hidungnya. Saat Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia merasa sangat hangat. Meskipun pria berotot ini tidak sopan, perhatian mereka terhadapnya tulus. Meskipun asal-usul orang-orang ini rendah, mereka sangat menghargai etiket persaudaraan. Orang-orang seperti ini bisa menumpahkan darah mereka dan menyerahkan hidup mereka untukmu dan sama sekali tidak akan mengkhianati. Ye Yuan berkata sambil tertawa, lupakan, orang bodoh bisa dimaafkan, sebaliknya, kalian, mengapa hanya sedikit orang yang tersisa? Sebelum datang, Ye Yuan sudah melihat bahwa pasukan besar ini hanya berjumlah kurang dari 30.000, dibandingkan dengan saat itu lebih sedikit setengahnya. Ekspresi Chu Si meredup, dan dia terdiam. Zhu Changzi juga menghela nafas dan menceritakan pertemuan semua orang setelah berpisah dari Ye Yuan. Ternyata setelah Ye Yuan pergi saat itu, Qin Yan, Guo Taokun, dan yang lainnya menemani tuan kota Suhu dan kembali ke kota Wu Fang bersama. Mereka ingin membawa Chu Si dan mereka semua, seniman bela diri ini, kembali bersama pada saat itu, tetapi Chu Si dan yang lainnya tidak mau. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator keliling dan terbiasa dengan kebebasan dan tanpa disiplin, dan tidak terbiasa dengan kehidupan yang terkendali, karenanya, mereka tidak bepergian bersama. Berbicara secara logis, orang-orang ini awalnya hanyalah beberapa kultivator keliling yang tidak mengenal satu sama lain. Tapi yang membuat trio Chu Si merasa terkejut adalah bahwa puluhan ribu seniman bela diri ini, sebagian besar orang benar-benar memilih untuk tetap tinggal, hanya sebagian kecil orang yang memilih untuk pergi. Akhirnya, sekitar 50.000 orang memilih untuk tetap tinggal, sementara mereka memilih trio Chu Si untuk menjadi komandan. Tujuan orang-orang ini sangat sederhana, hidup mereka diberikan oleh Ye Yuan,
di masa depan, mereka akan mengikuti perintah Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan pergi sendiri dan dikejar oleh pembangkit tenaga alam pelintas ilahi. Masing-masing dari mereka semua khawatir dan harus menunggu kabar kembalinya Ye Yuan dengan selamat. Oleh karena itu, orang-orang ini membentuk tim perang gerilya yang berspesialisasi dalam mempersulit pasukan besar dunia Gale Ganas. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa pasukan besar yang dikirim oleh aliansi tanpa akhir benar-benar tersingkir di semua lini, sementara tim perang gerilya ini mencetak kemenangan demi kemenangan, membantai seniman bela diri dunia Gale Ganas yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Cusi, mereka bertiga, juga selektif dalam penggerebekan mereka, tempat-tempat dengan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi, mereka sama sekali tidak berani pergi. Kecuali, keberadaan mereka pada akhirnya masih menarik perhatian eselon atas dunia Gale Ganas. Setelah kota Wufang dibobol, dunia Gale Ganas akhirnya berhasil mengirimkan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi untuk menangkap dan membunuh pembangkit tenaga alam pelintas ilahi dunia tanpa batas tanpa menahan diri. Dan untuk menghadapi Cusi, pasukan besar mereka, dunia Gale Ganas benar-benar mengirim pusat kekuatan dunia Gale Ganas Divine Traversing ke depan. Akibatnya, kedua belah pihak melakukan pembunuhan brutal. Kecuali, pembangkit tenaga alam pelintas ilahi itu tidak pernah bisa bermimpi bahwa kekuatan tempur pasukan besar ini sebenarnya sangat hebat. Dia jatuh ke lautan manusia dan sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah Cusi mereka semua membayar harga 20.000 korban, mereka membunuh powerhouse Divine Traversing tingkat keempat ini. Hasil pertempuran ini adalah apa yang Cusi dan yang lainnya tidak harapkan sama sekali. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa pelatihan yang Ye Yuan berikan kepada mereka akan benar-benar menghasilkan efek yang luar biasa. Untuk membuat pasukan besar yang bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga alam pelintas ilahi membunuh pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat keempat. Tapi setelah ini, trio Cusi juga menyadari masalah, itu adalah waktu berikutnya sama sekali tidak seberuntung itu. Jika dunia Gale Ganas mengirim pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tahap akhir lagi, mereka masih tidak akan lolos dari hasil dari seluruh pasukan yang dimusnahkan. Tepat pada saat ini, mereka mendengar berita tentang Sekte Awan Tenang dengan gila-gilaan memusnahkan pasukan dunia Gale Ganas. Trio Cusi memikirkannya dan memutuskan untuk mencari perlindungan dengan Sekte Awan Tenang. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa Sekte Awan Tenang ini sebenarnya didirikan oleh Ye Yuan seorang diri. Dan Cusi menyadari bahwa mereka telah membunuh pembangkit tenaga alam pelintas ilahi tingkat menengah sebelumnya. Jadi mereka ingin bergabung dengan Sekte Awan Tenang, untuk melindungi kemerdekaan mereka sendiri. Siapa yang tahu bahwa Cusi membuat kesalahan besar untuk dirinya sendiri dan hampir menyinggung Ye Yuan. Oh, benar, Tuan Ye Yuan, penunjukan pasukan besar kita ini, sebut saja tentara keluarga Ye, Zhu Changzi menambahkan. Ye Yuan juga agak terkejut saat mendengar pertemuan mereka dalam setengah tahun ini. Sepertinya pertumbuhan pasukan besar ini masih di luar dugaannya. Waktu setengah tahun ini, Cusi mereka semua mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Penempaan antara hidup dan mati juga membuat kekuatan mereka meningkat secara substansial. Sekarang, trio Cusi benar-benar berhasil menembus ke puncak laut jiwa tingkat ke-9. Hanya ada satu langkah lagi yang harus diambil untuk menerobos ke alam pelintas ilahi. Karena kalian semua datang, tetaplah di sini. Tapi kekuatanmu masih sedikit lemah. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk kalian 2 hari ini untuk membantu kalian semua menerobos ke alam pelintas ilahi. Dengan kekuatan tempur kalian saat ini, selama Anda menerobos ke alam pelintas ilahi, kekuatan kalian akan melonjak secara substansial. Bahkan pembangkit tenaga Divine Traversing tahap akhir mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan, kata Ye Yuan. Orang-orang yang datang mencari perlindungan beberapa hari ini sangat banyak, tetapi mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tidak banyak, Cusi dan yang lainnya. Penampilan mereka akhirnya menambah bantuan yang sangat dibutuhkan untuk Ye Yuan. Bab 685, Tuanku. Apakah kamu nyata? Cusi segera berkata dengan gelisah setelah mendengar kata-kata Ye Yuan. Qianxi yang diam sepanjang waktu di samping juga menjadi gelisah saat ini. Pil obat yang disempurnakan Ye Yuan, mereka semua telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebelumnya, mereka memiliki efek dari hasil langsung. Saat itu, Ye Yuan berkata bahwa dia tidak dapat memperbaiki pil obat untuk digunakan, tapi sekarang, Ye Yuan akan menghabiskan waktu untuk meracik pil obat ini. Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, kapan aku bercanda denganmu sebelumnya? Ketika ketiga orang itu melihat senyum Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka tidak dapat membantu secara otomatis mengingat skenario Ye Yuan melemparkan mereka ke dalam formasi 3 cabang Asura. Awalnya mereka mengira itu hanya pelatihan sederhana 1 kali, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pelatihan ini benar-benar merenggut nyawa.
Ketiga orang itu menundukkan kepala ke tanah dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak, Yang Mulia, tentara keluarga Ye akan mengikuti Yang Mulia sampai mati." Ye Yuan mengangguk dan menerimanya dengan tenang. Setelah kedatangan tentara keluarga Ye Yuan masih merasa cukup lega. Ingin merebut kembali Endless World, kekuatan Ye Yuan saja jelas tidak memadai. Bahkan jika dia sudah tak terkalahkan di Endless World, ada terlalu banyak orang di dunia First Gale. Jika dia membantai sepenuhnya, dia mungkin harus membunuh selama beberapa dekade juga. Ye Yuan mendirikan bendera Sekte Awan Tenang adalah untuk menyatukan seniman bela diri Endless World yang tersebar ini. Tentu saja, jika orang-orang kota Wu Fang dapat mendengar berita dan menemukan jalan mereka, itu yang terbaik. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Wu Fang pada hari itu, di mana orang-orang di kota Wu Fang pergi, juga merupakan misteri bagi Ye Yuan saat ini. Tapi sekarang, untuk Ye Yuan pergi mencari orang tuanya, kemana dia harus pergi untuk mencari di antara lautan wajah? Ye Yuan menimbulkan keributan yang sangat besar. Tujuan utamanya masih demi menarik perhatian orang-orang hebat di dunia Gale Ganas, untuk membuat mereka menempatkan upaya utama mereka padanya. Apalagi untuk menanyakan kabar orang tuanya, jelas lebih efektif untuk mendapatkan dari pihak lain. Dengan partisipasi tentara keluarga Ye, keributan di Cry City meningkat pesat sekaligus. Ye Yuan juga menemukan kegembiraannya bahwa Chu Si benar-benar mahir dalam bidang kepemimpinan. Setelah seniman bela diri yang datang ke Deer Cry City semakin banyak, manajemen menjadi masalah besar. Seseorang harus mengakui bahwa Ye Yuan tidak terlalu ahli dalam bidang ini. Sebaliknya, setelah Chu Si mereka semua bergabung dan berinisiatif untuk melayani sebagai penjaga kota, mereka hanya menggunakan waktu beberapa hari untuk menaklukkan para seniman bela diri itu agar patuh. Menuju situasi seperti ini, Ye Yuan secara alami senang melihatnya terjadi. Selain itu, tentara keluarga Ye didirikan untuk waktu yang lama. Mereka juga telah membangun sistem intelijen yang lengkap. Oleh karena itu, Ye Yuan membiarkan Chu Si mengulurkan antenanya dan menanyakan tentang berita kota Wu Fang dan Sekte Awan Tenang. Ye Yuan juga menanyakan dari Chu Si tentang berita kota Wu Fang sebelumnya. Tapi sayangnya, mereka terlalu jauh dari kota Wu Fang dan juga tidak terlalu jelas. Mengatur semuanya dengan benar, Ye Yuan baru saja berencana untuk menggiring pasukan ke utara ketika Chu Si mendapatkan seorang intel. Pembangkit tenaga Divine tingkat ke-8 dari dunia Gale Ganas memimpin lebih dari 10 pembangkit tenaga alam pelintas ilahi dan 1 juta pasukan besar yang kuat dan datang menuju Deer Cry City dalam kontingen yang perkasa. Tuanku, pasukan besar dunia Gale Ganas menyerang dengan mengancam kali ini. Haruskah kita, untuk sementara menghindari ujung tombak, tanya Chu Si mungkin. Sebenarnya, Chu Si juga tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Tapi konsep seperti apa alam pelintas ilahi tingkat ke-8 itu, dia sangat jelas. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara para raksasa Endless World di masa lalu juga cukup untuk masuk 8 besar. Apalagi ada lebih dari 20 pembangkit tenaga alam pelintas ilahi yang menyertai. Sebaliknya, sisi kota Deer Cry selain dari kekuatan individu Ye Yuan yang tak terduga, hampir tidak ada powerhouse yang rapi. Sementara Chu Si, beberapa dari mereka, juga baru saja menerobos ke alam pelintas ilahi. Untuk membuat mereka berurusan dengan 20 pembangkit tenaga alam pelintas ilahi sekaligus masih sedikit terlalu lemah. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Serahkan semua pembangkit tenaga alam pelintas ilahi kepadaku. Yang lain, bisakah kalian menanganinya atau tidak?" Mendesis, Chu Si menarik napas dingin saat mendengarnya. Melihat Zhu Changzi dan Qianxi lagi, wajah mereka berdua agak terkejut. Satu orang bersiap-siap dengan 20 lebih pembangkit tenaga alam pelintas ilahi. Di antara mereka masih memiliki powerhouse Divine Traversing tingkat ke-8. Bukankah ini sedikit terlalu dibesar-besarkan? Ragu sejenak, Chu Si mengertakkan gigi dan memukul dadanya, berkata, "Bagaimana kita bisa membiarkan Yang Mulia menghadapi begitu banyak powerhouse sendirian? Meskipun kita bersaudara kekurangan kekuatan, kita masih bisa menyerbu garis musuh, pembangkit tenaga alam pelintas ilahi itu. Serahkan mereka pada tentara keluarga Ye." Meskipun Chu Si biasanya memiliki sikap sinis terhadap kehidupan, begitu dia menjadi serius, dia masih memiliki sikap yang cukup mengesankan. Tapi arti dari kata-katanya juga sangat jelas, itu sedang mempersiapkan untuk menumpuk semangat pada kehidupan manusianya. 20 lebih pembangkit tenaga alam pelintas ilahi, jelas tidak semua akan menjadi alam pelintas ilahi tahap awal, pasti ada beberapa yang merupakan alam pelintas ilahi tahap menengah atau bahkan powerhouse tahap akhir. Untuk membuat tentara keluarga Ye pergi dan menangani orang-orang ini memang agak dibuat-buat. Seorang seniman bela diri pelintasan ilahi tingkat ke-4 menghadapi 20.000 seniman bela diri tentara keluarga Ye. Kekuatan seorang ahli alam pelintas ilahi tidak perlu dikatakan lagi. Zhu Changzi juga berkata, "Ya, tuanku,
Anda mengatakan ini hanya menamparkan wajah kami, kehidupan tentara keluarga Ye diberikan oleh Yang Mulia. Kami tidak akan ragu untuk menyerahkan hidup kami jika perlu. Qianxi tidak berbicara, tetapi tatapan tegasnya menunjukkan segalanya. Tapi Ye Yuan tertawa ketika dia melihat situasinya dan berkata, untuk apa kalian masing-masing terburu-buru mencari malapetaka? Hanya pelintasan ilahi tingkat ke-8, apa gunanya kalian semua menggunakan hidup kalian untuk menghadapinya? Apakah hidup Anda sangat tidak berharga? Cusi dan keduanya juga terdiam, mengabaikan kekuatan ahli pelintas ilahi tingkat 8 dengan sangat ringan. Hanya Tuan Ye Yuan yang berani berbicara seperti ini. Tapi kata-kata Ye Yuan menghangatkan hati mereka. Makna dalam kata-kata Ye Yuan adalah bahwa hidup mereka bahkan lebih berharga daripada kehidupan Powerhouse Divine tingkat ke-8. Setidaknya di hati Tuan Ye Yuan, dia merasa seperti ini. Memang benar bahwa hidup mereka diberikan oleh Ye Yuan, tetapi Ye Yuan tidak menggunakan mereka sebagai sasaran empuk, tetapi malah memperlakukan mereka sebagai saudara. Dia lebih suka menuntut pengorbanan dirinya sendiri daripada memperlakukan nyawa saudara-saudaranya sebagai lelucon. Cusi dan keduanya diam-diam memutuskan di dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka mati, mereka juga tidak akan membiarkan Tuan Ye Yuan menderita sedikit pun bahaya. Ye Yuan menatap mereka sedikit dan berkata dengan dingin, "Baiklah, jangan berekspresi seperti ini, sejuta pasukan besar yang kuat juga tidak mudah untuk dihadapi, masing-masing dari kalian harus memberi wajah untukku, karena kalian menyebut pasukan besar ini tentara keluarga Ye, jangan membuatku malu." Cusi kaget dalam hati saat mendengar, meluruskan kedua kakinya, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Tuanku, yakinlah, kami akan membiarkan Anda melihat kali ini kekuatan tentara keluarga Ye yang Anda bangun secara pribadi." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan melihatnya." Beberapa hari ini, bagaimana yang lain berlatih di dalam formasi 3 cabang Asura? Saat Cusi mendengar, dia langsung menggerutu, "Tuanku, bukannya aku mengeluh tentang mereka, tapi orang-orang ini membuat kemajuan yang terlalu sedikit, tingkat korban mereka jauh lebih tinggi dari kita. Pada akhirnya, siapa yang tahu berapa banyak yang tersisa? Mereka sudah berlatih selama setengah bulan dan hanya melatih 10.000 lebih orang." Beberapa hari ini, Ye Yuan membentuk Asura Three-Pronged Formation lagi untuk melatih kru beraneka ragam itu. Tapi melihat sekarang, efeknya tidak terlalu bagus. Bab 686. Namun, ini juga sesuai harapan Ye Yuan. Saat itu, efek gemblengan Ye Yuan sebagus itu di Crimson Light City adalah karena semua orang berada dalam situasi tanpa harapan. Sekarang Ye Yuan mengamankan wilayah yang sangat luas. Ada cukup banyak orang yang benar-benar datang mencari perlindungan dengan mentalitas puas mempertahankan kedaulatan atas sebagian negara. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada efek seperti itu? Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, "Berusahalah, bagi mereka yang duduk-duduk menunggu untuk mati, tidak apa-apa membiarkan mereka juga, prajurit bergantung pada kualitas, bukan kuantitas." Baik tuanku, beberapa hari kemudian, pasukan besar kedua alam saling berhadapan di luar perbatasan lingkup pengaruh Sekte Awan Tenang yang baru. Sisi dunia Gale Ganas sangat padat, sejauh mata memandang, itu semua adalah seniman bela diri dunia Gale Ganas. Sebaliknya, pihak Sekte Awan Tenang hanya memiliki beberapa puluh ribu orang saja, tampak seperti perahu kecil di hamparan air yang luas, sangat lemah. Pasukan besar dunia Gale Ganas teratur, menampilkan kekuatan dan kebesaran, sekali lihat dan jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Sementara sisi Endless World, masing-masing dari mereka sangat tidak disiplin dan berisik, dengan penampilan lesu, agak seperti sekelompok kru beraneka ragam. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Endless World juga tidak terlihat memiliki peluang untuk menang. Dalam pasukan besar dunia Gale Ganas, ada orang di depan yang berambut panjang dan berdada lebar, anggun dan tenang. Itu tidak lain adalah kepala keluarga dunia Gale Ganas Sui Family, Sui Hongfei. Ketika dia melihat Ye Yuan di kubu lawan, matanya tanpa sadar berubah menjadi niat. "Aku tidak berpikir bahwa apa yang disebut Sekte Awan Tenang yang menjadi pusat perhatian seperti bunga sedang mekar penuh baru-baru ini, sebenarnya dihasut oleh bocah ini," Sui Hongfei berkata dengan agak terkejut. Komandan benar-benar mengenal bocah ini. Di belakang Sui Hongfei, Powerhouse Divine tingkat ke-7 berkata dengan heran. Sui Hongfei mengangguk dan berkata, "Jika saya menunjukkannya, Anda tentu juga akan sadar, bocah ini adalah Ye Yuan yang mendatangkan malapetaka di ibu kota di masa lalu. Ketika dia berhadapan dengan Yang Mulia, saya telah mengamatinya dari jauh sebelumnya dia hanya di alam formasi kristal. Tidak menyangka bahwa hanya beberapa tahun tidak melihat, bocah ini sebenarnya sudah mencapai puncak alam laut jiwa. Ini sebenarnya bocah ini, saat itu ketika dia berhadapan dengan Pangeran ke-7, dia hanyalah alam formasi kristal. Sudah berapa lama, dia benar-benar sudah berkultivasi untuk mencapai puncak alam laut jiwa," seru pembangkit tenaga alam pelintas ilahi kaget.
Bakat bocah ini memang menantang surga. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Menurut intel kita, meskipun bocah ini hanya berada di puncak alam laut jiwa, dia setidaknya memiliki kekuatan untuk membunuh alam pelintas ilahi tahap menengah, kata Sue Hongfei. Terhadap kekuatan tempur Ye Yuan, Sue Hongfei tidak terlalu terkejut. Dengan bakat Ye Yuan, jika dia tidak bisa melewati batas untuk berperang, itu tidak masuk akal. Tapi Sue Hongfei juga tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia hanya pelintasan ilahi tingkat ke-8, dia masih memiliki transformasi 9 roh asal. Itu adalah kartu truf yang unik. Untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, dia bahkan lebih kuat dari puncak lintasan ilahi tingkat ke-9. Jika dia bahkan tidak bisa menjatuhkan laut jiwa tingkat ke-9, itu juga akan terlalu memalukan. Jadi bagaimana jika dia bisa melewati batas untuk bertarung di depan komandan dan pasukan besar kita? Semuanya runtuh pada serangan pertama kali ini. Kita telah mengirim semua elit kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan puluhan ribu orang ini, itu hanya lelucon, kata bawahan itu dengan tatapan menghina. Sue Hongfei membelai janggutnya dan tersenyum sambil berkata, apa yang kamu katakan benar, bicara tentang itu, Ye Yuan ini juga dianggap sangat membantu kita. Sungguh, ingin tidur siang bahkan ada yang mengirim bantal. Selama kita memusnahkan mereka semua dalam pertarungan ini, mungkin tidak akan ada orang lain yang berani melompat-lompat di Endless World. Reputasi bocah ini begitu terkenal, tidak berpikir bahwa dia juga bodoh. Dengan potensinya, menemukan tempat dengan benar dan memasuki retret dan waktu beberapa tahun, dia akan dapat naik ke alam ilahi. Apa hubungannya urusan Endless World dengannya? Selain itu, pasukan besar kita menekan perbatasan kali ini. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia juga harus menghindari ujung tombak dan perlahan mencari solusinya. Mungkin masih ada harapan. Sekarang, dia benar-benar memilih untuk memukul batu itu dengan sebutir telur. Benar-benar bodoh sampai maksimal. Sue Hongfei berkata sambil tertawa, kamu jangan meremehkan bocah ini. Dia kemungkinan besar memiliki beberapa cara untuk melarikan diri karena dia berani bertarung dengan kita secara langsung. Sebentar lagi, aku akan berurusan dengannya. Anda menyatukan alam pelintas ilahi lainnya dan langsung menyerbu. Tidak peduli skema atau intrik apa yang dia miliki. Di depan kekuatan absolut, itu juga tidak berguna. Iya, komandan. Selesai berbicara, sosok Sue Hongfei bergerak saat dia terbang keluar. Ye Yuan melihat situasinya, terbang juga, menghadap Sue Hongfei dari kejauhan. Ye Yuan, kamu orang yang berbakat. Apakah Anda masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini hingga sekarang? Mengapa Anda tidak meninggalkan kegelapan demi terang sekarang dan saya dapat menghindarkan Anda dari kematian hari ini? Sue Hongfei berkata dengan dingin, membawa sikap merendahkan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu. Tidak ada gagasan hidup atau mati yang berbicara tentang pria di depannya ini. Kamu kenal aku? Ye Yuan agak terkejut karena dia bisa memanggil namanya dengan mudah. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pada hari itu kamu melakukan pertarungan hebat dengan Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Aku menonton pertarungan itu dari jauh, kata Sue Hongfei sambil tersenyum. Ye Yuan tiba-tiba menyadari saat mendengar itu. Dia melihat Sue Hongfei membuat komentar sembrono tentang penampilannya dengan orang lain barusan. Jelas, dia telah mengenalinya. Sepertinya masih cukup banyak orang yang mengamatinya dalam bayang-bayang pada hari itu di ibu kota. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti situasinya. Dia kemudian berkata, kamu orang tua, saya memberi Anda satu kesempatan terakhir sekarang. Anda dapat memilih untuk meninggalkan kegelapan demi terang. Jangan membantu orang jahat melanggengkan perbuatan jahat lagi. Hari-hari Zhao Tianyin sudah dihitung dan tidak bisa melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Suara Ye Yuan sangat keras, menyebar secara langsung. Sejuta pasukan besar yang kuat di dunia Gale Ganas segera mengeluarkan ledakan tawa mencemooh yang memekakkan telinga ketika mereka mendengar kalimat Ye Yuan ini. Dalam pandangan mereka, otak Ye Yuan rusak dan tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Orang seperti itu sebenarnya bisa menjadi panglima tertinggi juga. Haha, dia membuat kita meninggalkan kegelapan demi terang. Haha, aku ingin tertawa. Untuk membuat sejuta pasukan besar yang kuat menyerah kepada puluhan ribu orang. Apakah orang ini yakin otaknya baik-baik saja? Kalian, lihat pasukan hebat mereka. Hanya beberapa alam pelintas ilahi tingkat pertama yang buruk yang benar-benar berani melontarkan omong kosong liar seperti itu. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Pembangkit tenaga alam pelintas ilahi dunia Gale Ganas itu semua menyeringai dari telinga ke telinga. Sebelum pertempuran besar, sedikit lelucon semacam ini juga melegakan. Sebenarnya bukan hanya mereka tapi bahkan cusi mereka semua juga merasa malu. Meskipun dia sangat percaya pada Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa menebak cara apa yang bisa digunakan Ye Yuan untuk memenangkan perang besar antara dua dunia ini.
Bahkan jika Ye Yuan bisa seimbang dengan Divine Traversing tingkat 8 pihak lain, itu adalah kekalahan dengan kemenangan. Jika Ye Yuan ditukar dengan orang lain untuk berdiri di depan formasi, Chu Xi sudah lama membawa pasukan besarnya untuk melarikan diri. Hanya Ye Yuan yang bisa membuatnya berdiri di belakang dengan kokoh. Sue Hongfei secara alami hanya menganggapnya sebagai lelucon untuk didengarkan juga. Dia berkata kepada Ye Yuan sambil terkekeh, "Kamu juga melihat reaksi semua orang. Tapi pernahkah Anda melihat ekspresi para seniman bela diri di belakang Anda yang menatap kematian dengan tenang? Sepertinya pasukan besarmu sendiri juga tidak menaruh harapan padamu." Ye Yuan tidak keberatan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu memilih untuk menolak dengan keras kepala sampai akhir. Aku sudah memberimu kesempatan, Anda sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Karena itu masalahnya, maka itu tidak bisa disalahkan padaku." Sue Hongfei tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ye Yuan, aku tahu kamu memiliki 9 transformasi roh asal, tetapi bahkan jika transformasi 9 roh asal Anda lebih kuat, itu juga tidak dapat menembus belenggu alam laut jiwa. Ketika aura Sue Hongfei meletus tiba-tiba, momentumnya yang mengesankan melonjak ke arah awan, di bawah tatapan semua orang, itu benar-benar menerobos ke puncak pelintas ilahi tingkat ke-9. Bab 687, ternyata kamu adalah kepala keluarga Sue. Mengenai Sue Hongfei yang mengetahui cara menggunakan Origin Spirit Nine Transformations, Ye Yuan merasa sedikit terkejut, mengungkapkan ekspresi tiba-tiba mengerti. Tentu saja, dia tidak terlalu keberatan dengan peningkatan kekuatan Sue Hongfei. Tapi ekspresi kaget Ye Yuan salah dibaca oleh Sue Hongfei sebagai kepanikan. "Huhu, baru sadar sekarang ya?" Sangat terlambat. Sue Hongfei terlihat seperti semuanya terkendali. Ye Yuan berkata tanpa daya, "Apakah sudah terlambat? Kenapa aku tidak merasa begitu? Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri." Sue Hongfei berkata dengan senyum dingin, "Baiklah, cukup mengoceh. Apakah Anda pikir saya akan tertipu oleh tipuan Anda?" Ye Yuan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, "Aku lupa Zhao Chenggan yang dikatakan orang itu sebelumnya. Kamu hanya bisa bertahan selama 1 jam menggunakan transformasi 9 roh asal. Huhu, bagaimanapun, ini bahkan tidak akan memakan waktu 1 jam." Saat dia mengatakan ini, aura Ye Yuan meletus tiba-tiba, dan menggunakan transformasi 9 roh asal pada saat yang sama. Segera, auranya menerobos ke Divine Traversing setengah langkah. Melintasi ilahi setengah langkah itu, mungkin Anda masih tidak menyadari perbedaan antara puncak pelintas ilahi tingkat ke-9 dan pelintas ilahi setengah langkah. Bukan, lupakan saja, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Saat dia berkata, Sue Hongfei menjentikan lengan bajunya dengan anggun dan berteriak dengan suara yang kuat dan besar, "Serang untukku, jangan ringgalkan apapun." Serang, untuk sesaat, seruan perang dari sejuta pasukan besar yang kuat di dunia ganas naik satu demi satu, mereka semua berlari kencang menuju Chu Xi. 20 lebih ahli alam pelintas ilahi berbaris berturut-turut dan masuk lebih dulu. 20 lebih orang yang bergandengan tangan ini benar-benar merupakan serangan gencar yang tak tertahankan. Namun, tepat pada saat ini, 2 sosok, satu biru dan satu putih, tiba-tiba muncul di tengah medan perang, menghadapi serangan dunia Gale ganas secara langsung. Sosok putih biru yang satu ini secara alami adalah Ye Qing dan Yue Mengli. Sejuta pasukan besar yang mengguncang bumi di mata orang lain tidak jauh berbeda dengan semut di mata kedua orang ini. Itu hanya untuk melihat keduanya menyerang 2 telapak tangan dengan ringan, dibungkus dengan energi yang sangat besar saat berputar menuju pasukan besar dunia Gale ganas. 20 lebih pembangkit tenaga alam pelintas ilahi itu langsung terbunuh bahkan tanpa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dan kekuatan sisa kekuatan telapak tangan pasangan itu belum berkurang, meledak langsung ke pasukan besar. Untuk sesaat, jeritan tragis naik satu demi satu, juga tidak diketahui berapa banyak nyawa yang hilang di bawah kedua telapak tangan ini. Sue Hongfei baru saja berencana mengambil langkah untuk berurusan dengan Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, matanya mau tak mau menjadi piring lebar. Adegan ini terlalu mengejutkan, dengan lambaian tangan, 20 pembangkit tenaga alam pelintas ilahi berubah menjadi abu. Seberapa hebat kekuatan yang dibutuhkan ini, itu adalah pembangkit tenaga alam pelintas ilahi, keberadaan paling kuat di Endless World. Di antara mereka, bahkan ada 2 pelintas ilahi tingkat ke-7, dan 7 hingga 8 pusat kekuatan alam pelintas ilahi tingkat menengah, bahkan jika dia menghadapi dirinya sendiri, dalam keadaan tidak menggunakan transformasi 9 roh asal, juga sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Kedua orang itu membantai mereka begitu saja. Untuk apa kamu masih linglung? Giliranmu untuk tampil. Melihat Chu Xi dan yang lainnya kesurupan, Ye Yuan mengingatkan mereka. Baiklah, ekspresi Chu Xi persis sama dengan ekspresi Sue Hongfei, mulut terbuka lebar, menatap pemandangan ini dengan tidak percaya.
Semua, kenapa masih diam? Serang bersama ayahmu ini dan hancurkan gerombolan hewan ini sampai mati. Membunuh. Chu Xi berteriak kegirangan dan memimpin untuk menerkam ke arah pasukan besar dunia Gale Ganas. Pikiran Zhu Changzi dan Qianxi sudah lama terhubung dan mengikuti dari belakang. Dengan ketiga orang ini memimpin, yang lain juga pulih kembali. Puluhan ribu orang menyerang pasukan besar dunia Gale Ganas dalam kontingen yang perkasa. Mengatakan bahwa itu adalah kontingen yang kuat. Sebenarnya, itu bahkan tidak mencapai fraksi pihak lain. Di depan jutaan pasukan besar yang kuat, jumlah kepala mereka masih sangat sedikit. Hanya saja saat ini, momentum yang mengesankan dari puluhan ribu orang ini benar-benar melampaui jutaan pasukan besar yang kuat. Serangan Ye Qing dan Yue Mengli menakuti pasukan besar dunia Gale Ganas. Saat kedua belah pihak bersentuhan, itu menjadi pembantaian sepihak. Chu Xi mereka semua, orang-orang ini bisa dikatakan sudah menjadi veteran dari 100 pertempuran. Kerjasama mereka satu sama lain sudah diam-diam sampai-sampai membuat bulu kuduk berdiri. 30.000 orang yang dia bawa ini benar-benar lebih kuat dari 300.000, bahkan 500.000 pasukan besar yang kuat. Pengaturan waktu, geografi, dan kondisi manusia semuanya mendukung pasukan besar Sekte Awan Tenang. Bagaimana mungkin mereka tidak menang? Sebaliknya, setelah satu serangan Ye Qing dan Yue Mengli, mereka sudah kehilangan minat untuk menyerang sekali lagi dan mundur ke satu sisi dengan sangat hati-hati. Ini juga Ye Yuan sengaja menginstruksikan sebelumnya, mereka hanya perlu mengambil tindakan sekali dan menyerahkan sisanya kepadanya dan pasukan besar Sekte Awan Tenang. Ditindas untuk waktu yang lama, Endless World membutuhkan kemenangan besar untuk meningkatkan moral. Dan kemenangan yang diperebutkan dengan tangan mereka sendiri versus melalui tangan orang lain, perasaan semacam itu benar-benar berbeda. Selain itu, seorang master yang tak terkalahkan membutuhkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk menempanya. Sejuta pasukan besar yang kuat di dunia Gale Ganas tidak diragukan lagi adalah batu asa terbaik. Grup trio Chu Xi awalnya telah menerobos ke alam pelintas ilahi. Setelah kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran, itu mirip dengan memasuki tempat di mana tidak ada yang melakukan perlawanan. Tempat-tempat yang mereka lewati seperti belalang yang lewat, bahkan unggas dan anjing pun tidak bisa menghindar. Meskipun anggota pasukan yang lain tidak mencapai level Tri Chuahi, tapi mereka juga sangat tajam. Hanya angkatan yang dilatih paling baru yang sedikit tampak tegang. Tapi momentum mereka yang mengesankan sudah dipacu. Meski ada korban jiwa, mereka juga masih bisa mengatasi lawannya. Moral pasukan sudah hilang. Sejuta pasukan besar yang kuat dengan cepat runtuh, berteriak-teriak untuk melarikan diri ke utara. Siapa yang ingin melanjutkan pertempuran? Dengan ini, tren penurunan pasukan besar dunia Gale Ganas bahkan lebih dari sekedar kekalahan tapi korban pembantaian. Pertempuran hebat yang awalnya memiliki perbedaan kekuatan yang besar menjadi pembantaian sepihak. Ketika Sui Hongfei melihat pemandangan ini, dia bahkan berpikir untuk mati. Saat sebelumnya, dia masih puas dengan kesuksesannya sendiri dan berpikir bahwa dia adalah seekor gajah yang dapat melangkahi Sekte Awan Tenang, seekor semut kecil, membunuhnya semudah meniup debu. Tapi hanya dalam sekejap, kekuatan kedua belah pihak beralih. Bagaimana mungkin Sui Hongfei masih ingin bertarung dengan Ye Yuan, melepaskan energi indranya, dia ingin melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Ye Yuan? Dia belum bergerak dan jalannya dipotong oleh Ye Yuan. Karena ini pertarungan, kamu harus penuh perhatian. Anda akan menderita kerugian besar dengan pikiran Anda disibukkan dengan hal-hal lain, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Sui Hongfei berkedip tak menentu. Sambil menggertakkan giginya, dia tiba-tiba meraung, Starfire Ablazing Prairie, pergi ke neraka. Langkah ini, Ye Yuan pernah alami sebelumnya dari putranya, Sui Zaihe. Namun, ketika Sui Hongfei melepaskannya saat ini, kekuatannya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Sui Hongfei memampatkan api esensi di dalam tubuhnya hingga ekstrim, lalu tiba-tiba meledakkannya. Tapi sayangnya, Ye Yuan setengah langkah alam pelintas ilahi satu sekarang. Gerakan api pembantaian naga sejati, Ye Yuan sudah memanfaatkan gerakan ini sampai tingkat lingkaran besar, melepaskan dengan setengah langkah kekuatan Divine Traversing, itu benar-benar menyebarkan Starfire Ablazing Prairie Sui Hongfei ke segala arah secara instan. Pukulan ini menghantam tubuh Sui Hongfei dengan keras. Pusat kekuatan penyeberangan ilahi tingkat 9 puncak sebenarnya tidak bisa bertahan satu gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Sui Hongfei yang menerima pukulan ini sudah terluka parah. Ye Yuan melayang turun dengan lembut di sampingnya dan menyeringai padanya. Serangan jiwa ilahi yang tak tertandingi tiba-tiba menyerang ke arah lautan kesadaran Sui Hongfei. Seni pencarian jiwa, Ye Yuan merobek lautan kesadaran Sui Hongfei secara tirani, ingin melakukan pencarian jiwa pada Sui Hongfei. Tapi saat itu, Sui Hongfei tiba-tiba berteriak. Bab 688,
ekspresi Ye Yuan berubah dan langsung menarik kembali akal ilahinya. Sue Hongfei menangis sedih, lalu kakinya menjadi kaku dan tidak bergerak lagi. Terbukti, Sue Hongfei sudah mati. Saat itu, Ye Yuan ingin menggunakan seni pencarian jiwa pada Sue Hongfei, tetapi jiwa suci Sue Hongfei mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Setelah itu, jiwa ilahinya langsung terangkat. Jika bukan karena Ye Yuan mundur tepat waktu, dia mungkin akan terpengaruh juga. Ye Yuan, ada apa? Ye King dan Yue Mengli juga mendeteksi keanehan Ye Yuan dan maju untuk bertanya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, awalnya aku ingin mencari jiwanya, ingin melihat apakah ada informasi tentang orang tuaku. Saya tidak menyangka bahwa jiwa ilahinya memiliki batasan yang ditempatkan oleh orang lain. Saat saya mengeksekusi seni pencarian jiwa, itu segera memicu pembatasan, dan jiwanya hancur. Yue Mengli sedikit terkejut saat dia berkata, kekuatan orang ini benar-benar milik keberadaan puncak di alam bawah. Bagaimana mungkin dia rela membuat orang menetapkan batasan seperti itu? Kehancuran jiwa adalah ketidakmampuan memasuki siklus alami samsara. Bahkan jika hanya ada secercah harapan untuk bertahan hidup, seniman bela diri itu juga tidak mungkin mau orang lain meletakkan batasan seperti itu. Selain itu, kekuatan Sue Hongfei bahkan lebih kuat dari pelintas ilahi tingkat ke-9 biasa. Siapa yang bisa memaksanya untuk menetapkan batasan seperti ini? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya memiliki batasan yang ditempatkan oleh orang lain dalam keadaan di mana dia tidak menyadarinya. Metode semacam ini sangat rahasia. Dengan kekuatannya, dia masih tidak bisa mendeteksinya. Yue Mengli tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia mendengar bahwa, untuk dapat menempatkan batasan pada jiwa ilahi terhadap pelintas ilahi tingkat ke-8, bahkan Zhao Tianyin juga tidak dapat melakukannya bukan? Ye Yuan mengangguk dan diam-diam mengakui dugaan Yue Mengli. Meskipun Zhao Tianyin adalah powerhouse alam tanpa batas, ingin menempatkan batasan seperti itu pada jiwa ilahi Sue Hongfei tanpa terdeteksi, itu tidak bisa dilakukan. Sepertinya eselon atas dunia Gale Ganas ini kemungkinan besar dikendalikan oleh orang lain di belakang layar sejak lama. Jika dugaan saya benar, Zhao Tianyin juga hanyalah bidak catur, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Ini, Zhao Tianyin adalah seniman bela diri alam tanpa batas. Bahkan jika dia dikendalikan, Yue Mengli sangat heran dengan dugaan Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, masalah ini mungkin tidak dapat menghilangkan hubungan dengan alam ilahi. Hanya saja, tidak tahu kekuatan apa yang memanipulasi di belakang, dan juga tujuan apa di balik itu semua. Orang ini mengobarkan begitu banyak hal di alam bawah. Apa yang mereka dambakan mungkin sangat besar. Sepertinya beberapa tahun ini, alam ilahi juga tidak setenang itu. Tahun-tahun selama Ye Yuan, kehidupan sebelumnya berada di alam ilahi. Berbagai kekuatan teratas pada dasarnya semuanya dalam keadaan seimbang. Bahkan jika ada bentrokan sesekali, itu juga hanya masalah kecil. Penghancuran balai pengobatan raja kemungkinan besar adalah hal paling sensasional yang terjadi beberapa tahun ini di alam ilahi. Namun, ada orang yang menghasut perang antara dua dunia dan mengumpulkan kekuatan optimis. Apa yang mereka dambakan mungkin tidak kecil. Ye Yuan menduga bahwa insiden seperti itu yang terjadi antara dunia Gale Ganas dan Endless World sepertinya tidak terkecuali. Di dunia kecil lainnya, mungkin juga ada cukup banyak insiden yang terjadi. Tetapi bahkan jika dia memiliki beberapa dugaan, Ye Yuan juga memiliki kemauan yang kuat, hanya kekurangan kekuatan saat ini. Kekuatannya secara kasar sudah mencapai puncak di alam bawah, tapi ketika ditempatkan di alam ilahi, itu baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan. 3 hari kemudian, pertempuran besar berakhir. Cusi memimpin pasukan besar Sekte Awan Tenang Sekte dan mengejar sejauh 10.000 mil, melenyapkan hampir setengah dari seniman bela diri dunia Gale Ganas. Saat seorang penguasa marah, mayat melayang sejauh 10.000 mil. Ye Yuan saat ini sudah menjadi penguasa yang layak dari Endless World. Melalui pertempuran ini, ketenaran Sekte Awan Tenang meledak di seluruh Endless World, segera menyebar ke seluruh Endless World. Sepenuhnya memusnahkan 20 pembangkit tenaga dunia Gale Ganas alam pelintas ilahi, mengalahkan sejuta pasukan hebat dunia Gale Ganas dengan 40.000 pasukan. Siapa lagi di Endless World yang dapat menciptakan eksploitasi militer yang luar biasa selain Ye Yuan? Dan seperti yang diharapkan Ye Yuan, melalui kampanye ini, kepercayaan diri seniman bela diri Endless World dibangun sekali lagi. Pasukan besar dan kecil di mana-mana muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Pasukan ini melakukan serangan balik yang heboh di dunia Gale Ganas. Untuk beberapa waktu, Endless World menjadi medan pertempuran di mana-mana. Tentu saja, pertempuran ini membuat reputasi Sekte Awan Tenang semakin melambung tinggi. Kekuatan dan kultivator keliling yang muncul untuk bergabung dengan Sekte Awan Tenang terlalu banyak untuk dihitung. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan urusan duniawi ini. Secara alami ada orang-orang seperti Cusi yang lebih cocok untuk mengelola.
Dear Cry City ini hanyalah tempat tinggal sementara. Pikiran Ye Yuan masih tertuju pada kota Wufang. Memulihkan diri selama beberapa hari, Ye Yuan memberi perintah kepada tentara untuk berangkat dan langsung menuju kota Wufang. Malam sebelum tentara bergerak, bulan bersinar terang dengan sedikit bintang. Ye Yuan saat ini sedang menikmati kedamaian yang sulit didapat ini. Ye Yuan, kamu tidak perlu khawatir, Paman dan Bibi, mereka adalah orang-orang baik yang akan diberkati surga, mereka akan baik-baik saja. Yue Mengli adalah seorang gadis yang cerdas. Meskipun Ye Yuan tidak menunjukkannya selama beberapa hari terakhir ini, dia tahu bahwa hati Ye Yuan selalu gelisah. Jika bukan karena ini, dengan sifat Ye Yuan, dia tidak akan membiarkan Cusi dan mereka semua bertindak begitu keras terhadap pasukan besar dunia First Gale juga. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berkata, "Aku bersumpah diam-diam dalam hatiku sebelumnya, untuk tidak membiarkan kerabatku menderita lagi. Namun, akhirnya aku tetap tidak berhasil." Yue Mengli berkata, "Kamu sudah melakukan yang cukup baik, Zhao Tianyin dan mereka semua adalah penyebab utamanya, semuanya adalah kesalahan saya. Jika saya tahu hal ini akan terjadi sejak dulu, saya seharusnya langsung membunuhnya saat itu." Ye Yuan berbalik untuk melihat Yue Mengli. Dia berkata sambil tersenyum, "Li Er, kamu bijaksana dan pengertian. Bagaimana masalah ini bisa disalahkan pada Anda? Saya tahu bahwa Anda ingin meninggalkan Zhao Tianyin untuk saya bunuh secara pribadi. Saya bahkan tidak sabar untuk berterima kasih. Mengapa saya menyalahkan Anda?" Wajah Yue Mengli memerah, tetapi berkata, "Beberapa hari ini, saya melihat bahwa Anda tidak memiliki nafsu makan dan minuman. Aku benar-benar sangat khawatir tentang Anda. Beberapa hal, mengatakannya mungkin sedikit lebih melegakan." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak atas perhatian Li Er. Saya baik-baik saja." Ye Yuan menatap lurus ke arah Yue Mengli, tetapi itu membuat wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan menurunkan alisnya dengan sikap patuh. Di bawah kontras sinar bulan, kecantikan Yue Mengli tak tertandingi. Bahkan Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa wanita ini membuatnya agak tersentuh. Sejenak, suasana menjadi cukup ambigu. Berani mencuri wanita saya, Zhou Yan, benar-benar bosan hidup. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda merobek kehampaan langit secara langsung dan menampakkan dirinya, menghancurkan sepenuhnya suasana ambigu tersebut. Dan kecemburuan dan niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan apapun. Ekspresi Ye Yuan dan Yue Mengli berubah pada saat yang bersamaan. Seseorang mengintai mereka di dalam kehampaan langit, dan tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar menyadarinya. "Zhou Yan, mengapa kamu di sini?" Yue Mengli menjadi pucat ketakutan. Zhou Yan tidak memperhatikan Yue Mengli, sebaliknya, pandangannya menatap tajam Ye Yuan. Menghadapi Zhou Yan ini, Ye Yuan hampir merasa seperti sedang sesak napas. Kekuatan lawannya sama sekali tidak bisa disaingi oleh Ye Yuan saat ini. Zhou Yan menatap Ye Yuan. Sekelompok api tiba-tiba melonjak keluar dari matanya. "Jangan!" Yue Mengli berteriak ketakutan dan melepaskan kekuatan Moonlight Heavenly Eye tanpa ragu. Meskipun dengan kekuatan Moonlight Heavenly Eye yang meredam, itu masih tidak bisa menghalangi serangan Zhou Yan ini. Udara di sekitar Ye Yuan tiba-tiba meledak, melemparkan dia jauh. Ye Yuan memegangi dadanya dan langsung meludahkan seteguk darah. Bab 689. Yue Mengli sudah memblokir sebagian besar serangan untuk Ye Yuan, tapi Ye Yuan masih dipukuli sampai luka berat. Mata Fasun Flameheart sangat bagus, saya akan mengingat ini. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Zhou Yan melirik Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata dengan dingin, "Seorang penduduk asli dari dunia yang sangat kecil benar-benar mengenal mata Fasun Flameheart. Sepertinya hal-hal yang dikatakan Li Er padamu benar-benar cukup, tetapi apakah menurutmu ancamanmu efektif terhadapku?" Zhou Yan dipenuhi dengan permusuhan terhadap Ye Yuan, mengungkapkan niat membunuhnya. Yue Mengli tiba-tiba memegangi wajahnya dengan tangannya, ekspresinya menunjukkan keadaan yang menyakitkan. Zhou Yan sangat terkejut ketika dia melihat situasinya dan buru-buru berkata, "Li Er, ada apa denganmu? Jangan datang." Yue Mengli mencela dengan ringan. Tapi Zhou Yan benar-benar mengabaikan peringatan Yue Mengli dan ingin datang dan mendukungnya dengan sangat sombong. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Belati tajam sudah ditekan di leher Yue Mengli, tapi tangan yang memegang belati itu adalah tangannya sendiri. Zhou Yan hanya menghentikan langkahnya saat melihat, ekspresinya gelap saat dia berkata, "Zhou Yan, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mati di depanmu." Ekspresi Zhou Yan jatuh, dan dia berkata, "Li Er, apa artinya ini? Pertunangan kita telah ditetapkan oleh dua kepala keluarga Zhou dan Yue. Itu masalah mereka, apa hubungannya denganku?" Yue Mengli berkata dengan tatapan keras kepala. Melihat sikap Yue Mengli, Zhou Yan tidak dapat menahan amarahnya dan berkata,
Yue Mengli, bagaimana aku, Zhou Yan, tidak cukup baik untukmu? Dalam hal latar belakang, saya adalah putra bangsawan dari Holy Land peringkat 1. Dalam hal kekuatan, saya juga cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara generasi muda alam ilahi. Mungkinkah aku masih tidak bisa dibandingkan dengan penduduk asli alam bawah di hatimu? Ambiguitas antara Ye Yuan dan Yue Mengli sebelumnya, Zhou Yan mengambil semuanya ke matanya. Tidak ada yang memberinya pukulan lebih besar dari pemandangan seperti itu. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanyalah penduduk asli. Paling-paling, dia adalah seorang seniman bela diri jenius di antara penduduk asli. Tapi dalam perspektifnya sebagai pusat kekuatan generasi muda alam ilahi, Ye Yuan adalah sampah, yang terendah di antara yang terendah. Fakta ini Zhou Yan tidak bisa menerima Yue Mengli menyukai orang asli dunia rendah daripada dia. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Ye Yuan secara virtual tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan sama sekali sekarang. Mendengar kata-kata Zhou Yan, Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan, wajahnya memerah. Bagaimana hubungan semacam itu yang dikatakan Zhou Yan antara dia dan Ye Yuan? Tapi adegan yang mendarat di mata Zhou Yan ini adalah ejekan yang luar biasa. Aku akan membunuh penduduk asli ini hari ini dan memutuskan gagasanmu ini. Saat dia berkata, sorot mata Zhou Yan menari sekali lagi. Jelas, dia akan melepaskan gerakan mata Fasun Flamehard. Kamu berani? Belati di tangan Yue Mengli menusuk lebih dalam. Gumpalan darah segar mengalir di sepanjang belati, menetes ke blusnya, tampak mengejutkan. Ekspresi Zhou Yan tanpa sadar berubah, tetapi nyala api di matanya mereda. Tindakan Yue Mengli membuatnya benar-benar bingung harus berbuat apa. Zhou Yan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Li Er, bahkan jika kamu bisa menghentikanku bergerak hari ini, kamu juga tidak mungkin bisa menghadangku seumur hidup. Anda harus tahu kekuatan keluarga Zhou kami, ingin membunuh penduduk asli alam bawah terlalu mudah. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan hari ini, menurut Anda apakah Paman Yue akan dengan bebas membiarkan putrinya sendiri jatuh cinta pada penduduk dunia ini? Anda harus jelas, itu tidak mungkin. Antara kalian, jika Paman Yue mengetahui urusanmu, bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, dia mungkin juga tidak akan membiarkannya. Seluruh tubuh Li Er tanpa sadar gemetar saat mendengar itu. Li Er menoleh dan menatap Ye Yuan dengan rumit, lalu tiba-tiba berkata, Zhou Yan, sebenarnya, tidak ada apa-apa antara Ye Yuan dan aku, kamu salah paham sendiri. Mata Zhou Yan menyipit, jelas, dia tidak mempercayai kata-kata Li Er. Li Er, apakah kamu menghina kecerdasanku? Li Er tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas dan berkata, aku tidak menghina kecerdasanmu, Anda sendiri yang tidak mengetahui situasinya, Ye Yuan. Dia adalah teman baik saya yang saya kenal di alam bawah, dan juga satu-satunya alkemis yang dapat mengobati penyakit mematikan di tubuh saya. Jika kamu membunuhnya, itu sama dengan membunuhku. Zhou Yan berkata dengan cibiran dingin, kekuatan kaisar alkimia di alam ilahi sangat berlimpah. Mungkinkah mereka semua dijumlahkan masih tidak bisa dibandingkan dengan bocah rendah ini? Li Er berkata, mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan. Saya percaya bahwa Anda sudah mendengar, beberapa tahun ini, kondisi tubuh saya terus memburuk. Untuk ini, ayah mengundang banyak kaisar alkimia untuk merawat saya, tetapi tidak seorang pun dapat mendiagnosis di mana letak penyakit saya. Namun demikian, saya bertemu dengan Ye Yuan. Dia tidak hanya mendiagnosis di mana letak penyakit saya, dia bahkan memberikan metode pengobatannya di dunia ini. Mungkin hanya dia saja yang bisa mengobati penyakitku, kamu membunuhnya tidak ada bedanya dengan membunuhku. Zhou Yan jelas tidak mempercayai kata-kata Yue Mengli dan berkata dengan tawa dingin. Dia, seorang bocah alam rendah, sebenarnya lebih tangguh daripada para kaisar alkimia itu. Tapi Li Er tidak meletakkan belati di tangannya dan berkata dengan dingin. Zhou Yan, aku akan kembali bersamamu. Saya akan memberitahu Anda sekarang, penyakit saya disebabkan oleh dua jenis fisik roh yang merobek jiwa ilahi saya. Setelah kembali ke alam ilahi, Anda dapat mengundang seorang kaisar alkimia untuk maju dan mendiagnosis saya. Jika ada yang bisa mengobati penyakitku, aku juga tidak punya apa-apa jika kamu menyentuh Ye Yuan lagi. Tapi jika kau membunuhnya, aku juga akan kehilangan harapan untuk hidup. Tapi sebelum meninggal, saya akan memberitahu ayah bahwa Anda penyebab kematian saya. Buntut ini, Anda menanggungnya sendiri. Mendengar kata-kata Li Er, ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata, apakah kamu mengancamku? Li Er berkata dengan senyum dingin, lelucon yang luar biasa, Anda ingin membunuh orang yang menyelamatkan hidup saya, tetapi mengatakan bahwa saya mengancam Anda. Zhou Yan, bukankah kamu terlalu sombong? Ekspresi Zhou Yan berkedip tanpa henti saat dia melihat ke arah Ye Yuan. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, baik, saya berjanji kepada Anda untuk tidak membunuhnya untuk saat ini. Setelah kembali, saya akan membiarkan ayah mengundang guru Kuan Xingxi untuk datang dan merawat Anda. Jika saya menemukan bahwa Anda menggertak saya hari ini,
Anda harus tahu konsekuensinya. Ketika Yue Mengli mendengar nama Kuan Xingxi, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Kuan Xingxi ini adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Alam Ilahi, kekuatan alkemi Dao-nya sangat tinggi. Yue Mengli tidak berpikir bahwa Zhou Yan benar-benar akan memberikan upaya seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan, tapi Ye Yuan menatapnya dengan mantap. Tidak tahu mengapa, pandangan ini langsung menenangkan hati Yue Mengli. Zhou Yan memandang Ye Yuan dengan kecemburuan dan kemarahan yang tak terkatakan. Bahkan sejak pertama kali dia melihat Yue Mengli, dia terpesona oleh penampilannya yang seperti peri. Tapi sampai sekarang, Yue Mengli belum pernah memberinya ekspresi yang baik sebelumnya. Apa yang diberikan kepadanya adalah semua penolakan dan kewaspadaan. Tapi hal yang tidak dia dapatkan, Ye Yuan benar-benar mendapatkan semuanya. Adapun kata-kata Yue Mengli, Zhou Yan tidak percaya sama sekali. Master Kuan Xingxi adalah kaisar alkimia puncak. Dia tidak percaya bahwa Master Kuan Xingxi yang mengambil tindakan secara pribadi tidak akan dapat mengobati apa yang disebut penyakit terminal pada tubuh Yue Mengli. Pada saat itu, lihat apa alasan Yue Mengli masih harus mencegahnya membunuhnya. Zhou Yan memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Nak, sebaiknya kamu berdoa agar guru Kuan Xingxi tidak bisa mengobati luka Li Er. Kalau tidak, Anda akan mati dengan sangat menyedihkan." Ye Yuan tidak berbicara sepanjang waktu. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, semua ancaman adalah omong kosong, tapi penghinaan yang dibawa Zhou Yan kepadanya hari ini, dia sangat mengingatnya. Bab 690, mengenai ancaman Zhou Yan, Ye Yuan tidak memiliki banyak indikasi. Pikirannya bergerak, dan dia membiarkan Ye Qing keluar. "Ye Qing, Li Er membutuhkan cairan penggabung hati jiwa Azure," kata Ye Yuan kepada Ye Qing. "Oh, ini..." Ye Qing mengeluarkan beberapa cairan penggabung hati jiwa biru dengan sangat murah hati tetapi menjadi sangat waspada terhadap Zhou Yan yang kedalamannya tidak dapat dirasakan. Ye Yuan menerima Azure Spirit Heart Fusing Fluid dan datang tepat di depan Yue Mengli, berkata, "Terima kasih banyak atas anugerahmu yang menyelamatkan jiwa. Namun, saya yakinkan Anda, ini adalah yang terakhir kalinya, buka?" Yue Mengli menatap Ye Yuan, membuka mulutnya dengan sangat patuh. Ye Yuan tidak banyak bicara. Dia baru saja menuangkan cairan penggabung hati Azure Spirit ke dalam mulutnya. Azure Spirit Heart Fusing Fluid memasuki perutnya, tetapi jiwa ilahi Yue Mengli yang baru saja robek menjadi jauh lebih baik, ekspresinya juga menjadi cerah. Dari awal hingga akhir, ekspresi Ye Yuan tenang, tapi Yue Mengli tahu bahwa tindakan Zhou Yan sebelumnya benar-benar membuat marah Ye Yuan. Mungkin di mata Zhou Yan, Ye Yuan hanyalah seorang penduduk asli, tapi Yue Mengli tahu bahwa dia memiliki lebih banyak bakat yang menantang surga daripada para jenius alam ilahi. Kemunduran hari ini hanya akan membuat Ye Yuan bangkit lebih cepat. Zhou Yan melihat semua ini ke matanya tetapi tidak menghentikan apapun. Dia tidak bodoh. Sebelumnya, setelah Yue Mengli menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye, seluruh tubuhnya menjadi lelah, dan kulitnya menjadi sangat pucat. Meminum cairan sekering hati Azure Spirit yang dibawa Ye Yuan saat ini, kulit Yue Mengli segera menjadi jauh lebih baik. Sepertinya Yue Mengli tampaknya benar-benar terkena penyakit dan tidak dapat menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Yue Mengli sedikit. "Nak, aku berbicara padamu, apakah kamu tidak mendengar?" Pengabaian Ye Yuan membuat Zhou Yan merasa sangat marah. Dalam pandangannya, ketika Ye Yuan menghadapinya, itu harus gemetar ketakutan dan gentar, bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, reaksi Ye Yuan terlalu tenang sampai, itu membuatnya benar-benar sedikit bingung. Perasaan semacam ini benar-benar terlalu aneh. Ye Yuan masih tidak memperhatikan Zhou Yan, dia menoleh dan berkata kepada Ye Qing, "Ye Qing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pergi ke alam ilahi bersama dengan Li Er. Ingat, Anda tidak boleh membiarkannya lepas dari pandangan Anda." Ye Qing sangat cuek dengan urusan duniawi, tapi dia juga mendeteksi bahwa suasana saat ini agak aneh. Pria muda di depannya ini terlalu kuat, dia sudah berevolusi ke tingkat 7 tetapi masih merasa bahwa pihak lain tidak dapat diduga. Melihat Ye Yuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Ye Qing mengangguk dan berkata, "Kamu tenangkan pikiranmu, apa yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan mencapainya." Ye Yuan menganggukkan kepalanya, meski waktu mereka tinggal bersama tidak lama, dia masih sangat mempercayai Ye Qing. Setelah itu, Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zhou Yan, "Hati-hati singkirkan kesombonganmu itu, jika Anda ingin keluarga Yue dan keluarga Zhou berperang habis-habisan, Anda dapat dengan bebas membunuh saya sekarang." Ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata sambil terkekeh, "Sungguh orang asli yang menggelikan, apa menurutmu kau bisa membuat tuan muda ini ketakutan dengan beberapa patah kata?" Ye Yuan berkata dengan dingin,
Lier tidak hanya memiliki fisik mata surgawi cahaya bulan, tapi dia juga dibebani dengan fisik jiwa pertempuran bawaan. Kau membunuhku sama dengan menghancurkan satu-satunya harapan keluarga Yue untuk bangkit. Apakah Anda berpikir bahwa keluarga Yue akan berperang habis-habisan dengan keluarga Zhou Anda atau tidak? Fisik jiwa pertempuran bawaan apa? Omong kosong yang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan di alam ilahi, fisik jiwa pertempuran bawaan juga hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang. Dan jumlah orang yang sangat kecil ini jelas tidak termasuk Zhou Yan. Ye Yuan mencibir dengan dingin ketika mendengar itu dan berkata, "Bebal dan kurang informasi, Anda dapat kembali dan bertanya kepada Zhou Jia apa itu fisik jiwa pertempuran bawaan." Meskipun Kuan Xing si orang itu sedikit bertele-tele, dia masih bisa membedakan fisik jiwa pertempuran bawaan. Aura mengerikan bergelombang keluar. Zhou Yan belum bergerak, dan seluruh ruang benar-benar mulai melengkung. Bagaimana bisa orang aborigin sepertimu berani menyebut nama ayahku secara langsung tanpa gelar kehormatan? Zhou Yan mengatakannya kata demi kata. Ye Yuan merasa dia hampir tercekik, tapi wajahnya masih terlihat biasa saja saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orang menggunakan nama untuk dipanggil. Apa yang saya sebut dia jika bukan Zhou Jia? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya sekarang. Jika tidak, singkirkan itu untukku." Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli sangat cemas hingga jantungnya hampir melompat keluar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani menghasut Zhou Yan seperti ini. Begitu Zhou Yan benar-benar marah, bahkan di masa jayanya, dia juga tidak bisa menghentikannya. Kebanggaan Ye Yuan bahkan melebihi harapannya menghadapi Zhou Yan dari powerhouse tak tertanding ini. Yue Mengli berpikir bahwa Ye Yuan akan menahan diri dan mentolerir untuk beberapa waktu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk mentolerir sama sekali, tetapi memilih untuk memberikan gayung bersambut. Ekspresi Zhou Yan berkedip tidak menentu. Seluruh ruang mulai berputar dan melengkung di bawah auranya. Dia benar-benar tidak dapat mentolerir seorang aborigin yang benar-benar kurang ajar di depannya. Tapi jika apa yang dikatakan Ye Yuan benar, dia benar-benar tidak bisa menangani dua keluarga yang berperang habis-habisan demi hal semacam ini. Berbagai kekuatan alam ilahi saling membatasi satu sama lain dan tidak dapat mentolerir sedikit pun kesalahan. Bahkan ayahnya, Zhou Jia, juga menginjak es tipis. Tiba-tiba, aura di tubuh Zhou Yan disingkirkan, dan dia berkata dengan Ye Yuan dengan suara dingin, "Hari ini, aku akan mengampuni nyawa kecilmu karena wajah Lier. Tunggu sampai kami kembali ke alam ilahi. Kami secara alami akan tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa terbang meskipun kamu memiliki sayap." Selesai berbicara, Zhou Yan tiba-tiba melepaskan mata Fasun Flameheart. Ye Yuan dikirim terbang langsung, memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Ye Yuan, Yue Mengli dan Ye Qing berteriak serempak. "Tenang, dia tidak akan mati, saya baru saja menanamkan tanda mata Fasun Flameheart di tubuhnya. Jika ada orang lain yang dapat mengobati penyakit Anda, dia secara alami tidak perlu lagi tinggal di dunia ini." "Lier, kita harus pergi," Zhou Yan berkata dengan dingin. Selesai berbicara, Zhou Yan membelah dengan satu tangan dan benar-benar membelah ruang secara langsung, mewujudkan sebuah pintu besar. Yue Mengli mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan, tetapi Zhou Yan tidak memberinya waktu untuk tinggal. Ye Yuan mencengkeram dadanya dan berdiri. Sambil terengah-engah, dia berkata, "Tenang, aku tidak akan mati, tunggu aku di alam ilahi." Air mata Yue Mengli mengalir di wajahnya saat dia menganggukkan tangannya dan mengikuti Zhou Yan ke lorong spasial. Ye Qing melirik Ye Yuan dengan agak cemas dan berkata dengan muram, "Hati-hati, Ye Yuan." Setelah tiga orang memasuki lorong spasial, pintu besar itu juga menghilang, seolah-olah Zhou Yan tidak pernah muncul sebelumnya. Ye Yuan menatap ruang yang telah pulih kembali seperti semula dan terdiam untuk waktu yang lama. "Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Tuanku, kamu terluka." Siapa ini, untuk benar-benar dapat melukai yang mulia? Cusi dan yang lainnya memiliki sensasi setelahnya dan merasa bahwa tempat ini sepertinya memiliki beberapa aktivitas, jadi mereka bergegas. Siapa yang tahu bahwa setelah melihat, Ye Yuan benar-benar dipukuli hingga luka parah dan mereka tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Mereka semua tahu kekuatan Ye Yuan sekarang. Untuk dapat mengalahkan Ye Yuan sampai seperti ini dan menyebabkan keributan kecil, seberapa kuat kekuatan yang harus dimiliki pihak lain, dipukul oleh mata Fasun Flameheart berturut-turut. Ye Yuan juga pingsan dan lemah saat ini. "Tidak apa-apa, bantu aku ke ruang tersembunyi, tentara. Tunda keberangkatan selama 3 hari. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a